Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dudukkan kita dalam majelis yang mulia. Satu majelis mengingati kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu majelis yang bukan didatangi para presiden, bukan didatangi para pejabat, tapi para malaikat ribuan jutaan datang majelis kita pada sore hari ini. Allah. Majelis itu dikatakan mulia bukan berarti yang datang orang-orang mulia. Majelis itu mulia bukan berarti datang orang banyak, tapi majelis itu mulia ketika dalam majelis tersebut ada kehadiran keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap berkumpulnya sore hari ini kita dalam keberkahan ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita, menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala kekalkan hidayah dalam diri kita, menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan diri kita dalam amal-amal agama kita. Dulu ada seorang penyair terkenal namanya Farsdak. Ini terkenal sekali. Zamannya Imam Abu Hasan Al-Basri. Maka suatu ketika ada orang meninggal, ada pemakaman, acara pemakaman. Maka diundanglah Syekh Imam Abu Hasan Al-Basri, didudukkan di depan mayat. Kursinya agak panjang seperti itu. Kemudian datang juga diundang pula penyair terkenal ini, Farsdak. Penyair itu kalau zaman dulu itu orang-orang suka bikin nyanyian itu, Pak. Bikin lagu-lagu pop, itu dulu penyair zaman dulu. Kemudian Farsdak ini datang, didudukkan di samping Imam Abu Hasan Al-Basri. Maka Farsdak mengatakan kepada Imam, "Wahai Imam, apa pendapat orang-orang kira-kira? Telah duduk orang terbaik di zaman ini di sampingnya orang terburuk di zaman ini." Maka Imam Abu Hasan Al-Basri mengatakan, "Apa maksud kamu mengatakan seperti itu?" Kemudian Imam Abu Farsdak mengatakan, "Engkau ini imam, engkau ini terkenal karena fatwa-fatwa engkau, karena kitab-kitab, karena pengajian-pengajian, dan saya terkenal dengan lagu-lagu saya." Maka Imam Abu Hasan Al-Basri mengatakan dengan marah, "Kita itu kalau di depan mayat jangan punya pikiran mana baik mana buruk. Pikirkan kalau kamu sudah jadi mayat apa persiapan kamu." Kata Imam, itu nasihat dari Imam Abu Hasan Al-Basri. Kemudian dijawab sama Farsdak, "Lah saya ini seorang penyair, apa amalan saya? Saya ya nggak punya amalan lain yang saya handalkan nanti ya 5 tasyahud 5 waktu itu, sholat 5 waktu itu, nggak ada yang lain. Ketika sholat, saya menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholat saya." Maka singkat cerita, sebulan setelah pertemuan itu ternyata Farsdak ini meninggal dunia. Maka setelah meninggal dunia, ada orang bertemu dengan Farsdak dalam mimpi. "Wahai Farsdak, bagaimana kabarmu? Itu fans kamu itu merindukan kamu itu. Lagu-lagu kamu selalu dikenang sama mereka." Maka Farsdak mengatakan, "Alhamdulillah, dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka orang tadi kaget, "Kamu ini penyair, lagu-lagu kamu loh melalaikan orang sama Allah. Nah kok dosa-dosa kamu diampuni, bagaimana ceritanya?" "Oh, kamu nggak tahu. Sebulan sebelum saya meninggal, saya duduk di samping Imam Abu Hasan Al-Basri. Saya tidak menyangka duduknya saya dengan imam ini ternyata duduk yang berkah, duduk yang penuh dengan keberkahan. Nah kok bisa?" Waktu itu imam itu bertanya kepada saya, "Apa yang kamu andalkan kalau kamu sudah jadi mayit?" Saya nggak punya apa-apa. Dalam hati saya itu saya semangat sekali mengatakan saya bangga dengan sholat 5 waktu saya. Ternyata anggapan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini pelajaran luar biasa sekali. Pertemuan-pertemuan yang berkah, pertemuan-pertemuan yang dibicarakan kebesaran Allah, ini pertemuan yang berkah. Maka kita hadir di majelis ini harus dengan kesemangatan. Kita hadir di majelis ini harus dengan hati yang bergembira. Kalau kita mengamalkan agama dengan kegembiraan, Allah akan tambah lagi. Tapi kalau kita mengamalkan agama dengan rasa Allah, agama ini biasa. Tapi begitu dapat mobil nikmatnya, Masya Allah, hatinya itu senang sekali. Ini perlu kita cek hati kita tuh sebenarnya sakitnya tuh apa gitu. Betul ya Allah.
Maka hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap perkumpulan sore hari ini menjadi sebab hidayah untuk kita, menjadi sebab hidayah keluarga kita, keseluruhan kita, anak-anak kita. Insyaallah hadirin. Bagi orang seperti kita yang penuh dengan dosa, kita ini tidak ada harapan lain kecuali sebelum mati nanti dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika anaknya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, duduk dengan sahabat-sahabatnya, bikin sebuah halaqah lingkaran seperti itu. Kemudian dari ujung ke ujung menyebutkan cita-citanya masing-masing. Dimulai dari temannya samping. Saya nanti kalau besar pengen jadi khalifah, pemimpin negara. Saya akan memimpin negara dengan baik. Berlanjut ke sampingnya lagi. Saya pengen jadi pemanah yang luar biasa. Hari-hari saya akan panah. Target saya nanti kalau sudah besar, saya ambil 3 anak panah, saya lempar kena musuh semua. Sampingnya lagi, saya pengen jadi pejuang yang luar biasa. Sampingnya terus muter sampai gilirannya Sayyidina Abdullah bin Umar. Maka orang-orang diam mendengarkan apa kira-kira cita-citanya anaknya Amirul Mukminin. Apa cita-citanya ini? Maka Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, saya gak punya cita-cita lain selain sebelum mati dosa saya diampuni oleh Allah SWT semuanya. Cita-cita yang masih kecil tapi sudah punya anggapan takut sekali mati membawa dosa. Maka hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana amalan-amalan yang sifatnya ini yang firud dunub, mengampuni dosa ini kita perbanyak lagi. Berkumpul dengan teman-teman kita, membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, terus kita ulang-ulang lagi sampai harapan kita, harapan besar kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, berkumpulnya kita di sore hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kita betul-betul masukkan dalam hati kita bahwasanya kita ini hidup di dunia bukan karena keinginan kita, bukan karena inginnya manusia, bukan, tetapi inginnya yang menciptakan manusia. Siapa Pak? Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini sementara saja. Dunia ini apa? Sementara saja. Kenapa sementara? Karena memang manusia diciptakan bukan untuk dunia. Inna dunya khuliqalakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Kita diciptakan bukan untuk dunia, akan tapi kita diciptakan untuk akhirat yang sifatnya selama-lamanya, tidak ada titiknya, selama-lamanya. Kalau neraka ya neraka selamanya, kalau surga ya surga selamanya. Terus kita ingat lagi, dunia bukan tempat tinggal kita, tetapi hanya tempat yang akan kita tinggalkan. Maka kalau kita memahami 100 tahun yang lalu kita belum ada di sini, 100 tahun ke depan kita sudah nggak ada di sini. Berarti dunia itu sementara sekali. Umur manusia ini 60-70 tahun saja, sementara. Maka orang yang baik gak bisa lama di dunia. Orang yang jahat juga tidak bisa lama di dunia. Orang yang sakit tidak bisa lama di dunia. Orang yang sehat pun tidak bisa lama di dunia. Dunia ini sementara. 60-70 tahun saja. Nabi bersabda, umri ummati antara 60, umurnya umatku itu antara 60-70 tahun saja. Kalau lebih yaitu imbalan dari Allah. Tetapi hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, 60-70 tahun ini mempengaruhi bagaimana kehidupan kita ketika kita di akhirat nanti. Maka hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, terus kita masukkan keyakinan dalam hati kita. Kita itu di dunia hanya sementara. Hanya sementara. Kata-kata sementara ini sudah terlewat 40 tahun, sudah ada yang 20 tahun, sudah ada yang 30 tahun, hanya tinggal menunggu jenjangnya saja. Tapi hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, 60-70 tahun ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ujian. Ujiannya tentang bagaimana? Ujiannya adalah tentang masalah agama. Kalau orang mau mengamalkan agama dalam kehidupannya,
Nanti hidupnya akan penuh keberkahan. Setelah keberkahan mendapatkan ridho Allah, mati masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga termasuk kita semua. Amin. Kemudian kalau orang itu gagal dalam agama, nanti hidupnya akan dibuat sempit. Hidupnya akan dibuat sempit. Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannakum hayatan thayyibah." Kalau mau amal soleh, siapa saja, perempuan, laki-laki, dan dia adalah orang beriman, Allah akan berikan kehidupan yang tentram dan hatinya. Tentram itu Pak Bu, bukan berarti dibanyakkan duitnya, diluaskan rumahnya, tidak. Tentram itu Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dalam hatinya rasa syukur terhadap Allah, terhadap perkara yang Allah berikan kepada dia. Orang yang paling bahagia di dunia itu bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling ganteng, tidak. Tetapi orang yang paling bahagia di dunia adalah ketika dia bisa menikmati apa yang Allah berikan kepada dia. Punya rumah gubuk, rezekinya seret, tapi kok bisa menikmati, oh ini bahagia sekali. Tapi punya rumah tingkat 2, dalam hatinya terbesit pengen punya rumah tingkat 3, nanti pulang ke rumah itu sumpah terus. Maka sebenarnya hidup kita itu hanya yang buat sulit itu bukan apa-apa, hanya keinginan kita sendiri. Kalau dunia perlombaan lawan kita ya diri kita sendiri. Keinginan-keinginan terlalu banyak, nafsunya terlalu dituruti, terus akhirnya apa? Akhirnya lupa ternyata tujuannya akhirat. Sedang mengejar-ngejar dunia, kesandung, tiba-tiba sampai ke kuburnya. Bagaimana gitu? Maka dimulakan Allah Subhanahu wa taala, terus kita ingat-ingat lagi, kunci bahagia kita itu hanya amal agama. Kalau kita mencari kebahagiaan kita di luar amal agama, Allah firmankan bagaimana? Wa man a'rada 'anil dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Hidupnya akan dibikin sempit seperti itu. Akan dibikin sumpah. Walaupun duitnya banyak, rasa syukurnya dikurangi terus, kira-kira nikmat atau enggak? Punya mobil Pajero, ternyata pengennya Lamborghini. Hatinya tuh setiap naik Pajero seperti naik sepeda ontel ya. Tapi punya sepeda ontel, rasa syukurnya luar biasa. Naik sepeda ontel rasanya kayak naik Pajero. Bukan masalah apa yang dinaiki, masalah apa yang disyukuri. Maka dalam mengejar dunia ini, bagaimana selalu kita ingat, kita itu bukan untuk dunia, kita itu untuk meninggalkan dunia. Imam Ghazali beliau mengatakan, orang yang cerdas di dunia itu ada 3 ciri khasnya. Yang pertama adalah dia menyiapkan kuburnya sebelum dia masuk ke dalam kubur. Jadi kuburnya itu dia terus dipikirkan, terus nanti saya kubur itu bagaimana nasib saya. Kalau di kubur saya senang, insya Allah di akhirat nanti saya senang. Tapi kalau di kubur sudah susah, nanti berkelanjutan akan susah terus. Maka terus dipikirkan dalam kehidupannya melakukan amalan-amalan yang dia niatkan untuk kebahagiaan dia ketika kubur. Kemudian yang kedua adalah orang yang mereka meninggalkan dunia karena tahu dunia akan mereka tinggalkan. Penyakitnya orang Islam sekarang adalah terlalu sibuk mengejar dunia. Terlalu sibuk dengan sawahnya, terlalu sibuk dengan kantornya, terlalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya, sehingga akhiratnya menjadi terlupakan. Maka dalam sebuah saat dikatakan, mafhumnya, jangan kita ini terlalu sibuk mencari rezeki sehingga kita lupa dengan sang pemberi rezeki. Terlalu sibuk nyari duit, lupa kalau duit itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini mau meninggalkan dunia. Jangan sampai kita terlalu berserut dengan dunia. Maka penting ini Pak, sesekali itu diri itu diajak dakwah, keluarga itu diajak nimbrung dalam amal agama, supaya apa? Supaya kecintaan dunia itu hilang. Walaupun gak 100%. Kalau diri kita selalu kita sibukkan terus dengan amalan-amalan dunia, dengan pekerjaan kita, nanti lama akhirat itu tergeser. Hati manusia itu hanya satu. Kalau waktu itu diisi dengan dunia, maka dunia meningkat dalam hatinya. Tapi kalau waktu itu diisi dengan akhirat, maka akhirat akan meningkat dalam dirinya. Maka kita harus menimbangi. Kadang-kadang yang perlu nisab sebulan sekali lah, atau setahun 40 hari, atau setiap tahun 4 bulan semua. Ini harus kita sesekali hati kita nimbrungkan dalam hal tersebut.
Karena kalau hati sudah berkecimpung dengan dunia, nanti lupa akhirat. Terlalu sibuk mengejar dunia, dan dunia dikejar lari terus, nggak akan dapat. Imam Ghazali dia mengatakan, orang itu kalau mengejar dunia, musibahnya minimal ada dua. Yang pertama, kalau dia tidak dapat dunianya, kehidupannya akan sumpah terus sampai mati. Pengennya mobil Pajero, ternyata rezekinya mobil Avanza. Naik mobil Avanza akan sumpah terus sampai mati. Itu kalau dia nggak dapat dunianya. Musibah pertama. Musibah yang kedua, kalau dia tidak mendapatkan dunianya, apa ujungnya? Kalau dia mendapatkan dunianya, apa ujungnya? Dunia itu gak akan sesuai dengan ekspektasi dia. Oh, ternyata Pajero itu rasanya seperti ini aja. Oh, rasanya seperti ini. Nikmatnya hanya gak akan tahan lama. Itu orang yang terlalu sibuk dengan dunia. Maka contoh nyatanya Bani Israel. Bani Israel itu adalah satu kaum yang nikmat yang diberikan kepada mereka itu tidak pernah diberikan kepada kaum-kaum setelahnya. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Makanya mereka manna wassalwa, makanan ahli surga. Karena mereka mengejar dunia, akhirnya apa? Mereka mengatakan apa? Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tubitul ardu min baqiyah. Sudah dikasih daging, minumnya madu, ternyata mintanya apa? Di tumbuh-tumbuhan sendiri. Itu manusia itu kalau nafsunya dituruti gak akan ada titiknya. Maka supaya ini tidak terjadi, sesekali diri kita harus kita alurkan mengejar akhirat kita. Sesekali sehari full pikirkan akhirat, sesekali 3 hari full pikirkan akhirat terus. Nah, virus seperti ini yang sudah menular, bahayanya adalah ketika sudah masturoh, kok masih berpikiran dunianya. Maka dalam dakwah ini kita usahakan betul, pikir-pikir dunia ini kita hilangkan betul. Supaya apa? Allah terus tujuani hati kita dengan akhirat kita. Akhirat kita, bangun akhirat terus. Kalau hati sudah tawajuh dengan akhirat, insya Allah Allah akan mudahkan langkah-langkah kita. Kalau sudah tawajuh dengan amal agama, insya Allah dunia itu akan mengejar kita. Maka bagaimana dalam kehidupan ini, sebisa mungkin, sekuat mungkin kita lupakan dunia, ingat akhirat. Insya Allah hadirin. Insya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Saya belum menikah. Jadi kalau membicarakan tentang masalah keluarga ini saya tidak bisa begitu jauh. Tapi sedikit yang saya muzakarahkan, saya pernah kemarin ini saya telepon umi saya. Ini besok saya mau bayar mas turoh. Dan saya belum menikah, bagaimana? Apa yang mau saya sampaikan? Maka umi saya berpesan, besok kamu sampaikan itu. Bagaimana ibu-ibu itu juga penting sekali diajak dalam masalah membangun agama. Ibu-ibu itu penting dalam memperjuangkan agama. Agama itu tidak mungkin rata kalau ibu-ibu itu tidak diajak dalam perjuangan agama. Agama tidak akan merata, agama tidak akan sebisa jatuh kepada posisi yang tepat kalau ibu-ibu ini tidak diajak dalam majelis-majelis agama. Maka ibu-ibu itu penting sekali menimbulkan dirinya dalam masalah-masalah agama. Dalam kata tasawuf itu dikatakan, seorang wanita itu ketika tidak disibukkan dengan agama, dia akan sibuk dengan hal-hal yang tujuannya masukkan dia ke dalam neraka. Ketika kita tidak ajarkan obrolannya menuju akhirat, dia obrolannya akan menuju macam-macam, gibah, fitnah, ada gosip sana, gosip sini. Itu dulu utangnya gak dibayar, macam-macam. Betul. Ya. Maka penting sekali ibu-ibu ini nimbrung dalam majelis agama, dan ini akan menjadi pengaruh dengan suaminya. Suaminya mau 40 hari ditarik bajunya. Ngapain sih 40 hari? Faedahnya apa? Meninggalkan istri dosa. Ada dalil lagi. Macam dalil dikeluarkan karena istrinya tidak pernah diajak masturoh, tidak paham dengan dakwah, akhirnya menentang dakwah. Maka penting sekali ibu-ibu itu nimbrung dalam majelis
agama. Kemudian pesan umi saya juga, bagaimana umi-umi ibu-ibu rumah-rumah itu menjadi abidah, ahli-ahli dalam agama, dalam ibadah. Maka amalan-amalan rumah seorang wanita itu, Masya Allah, kata para ulama, wanita itu kalau soleh mengalahkan 70 wali. Tapi kalau sudah toleh, maka menjadi nenek lampir. Nenek lampir itu gak ada istilah kakek lampir, itu gak ada. Ada yang nenek lampir, karena apa? Karena wanita itu kalau sudah rusak, Masya Allah, rusaknya luar biasa. Maka istilah kakek lampir gak ada yang nenek lampir. Tapi kalau sudah soleh mengalahkan 70 wali. Masya Allah. Maka amalan-amalan bapak-bapak ini kalau ibu-ibunya soleh gak ada apa-apanya. 4 bulannya dibanding dengan 3 harinya di rumah, ibunya gak ada amalan apa-apa. Tetapi wanita ini punya 9 kelemahan. Akalnya cuma satu. Sulit terkadang itu. Maka perlunya dibikin majelis-majelis tengah akhirat dengan ibu-ibu ini, dibicarakan majelis-majelis akhirat. Kalau sudah disediakan TV, majalah, ini apa? Masya Allah. Tidak perlu kita sodorkan, mereka sudah mengambil sendiri. Jadi manusia itu, laki-laki maupun perempuan ini punya indikasi. Kalau lagi nganggur, biasanya mikirnya bagaimana enaknya. Wah, saya nganggur, nyuci sudah, anak sudah tidur, nyusu sudah, macam-macam amalan sudah, TV-nya nganggur dinyalakan. Setelah nganggur dinyalakan, dilihat macam-macam kegelapan dunia dilihat. Maka bagaimana kita di dalam keluarga itu saling sama-sama membangun masalah agama. Insyaallah hadirin, ibu-ibunya mengajak, menyemangati bapak-bapaknya dalam dakwah, bapak-bapaknya mengajak ibu-ibunya dalam dakwah, saling mengajak satu sama lain. Karena apa? Nanti di akhirat ada cerita. Ada cerita. Ini dalam Al-Quran disebutkan. Yubassarunahum yawaddul mujrimuna law yaftadi min adabi yawma idin bibani. Nanti di akhirat satu sama lain akan saling memandang. Ibu mandang istrinya, istri mandang suaminya, saling memandang. Bukan saling mencintai, tidak. Karena saling pengen selamat dari azab akhirat. Dulu ini suami saya ini perut sendiri, dakwah sendiri, sholat sendiri, apa-apa sendiri. Ya dekat jantung saya lo kira itu. Ini ada iklan dulu kayak Allah. Sudah. Dulu suami saya ini kalau dakwah sendiri, 3 hari sendiri, 4 bulan sendiri, saya nggak pernah diajak dakwah. Ya Allah, ini suami saya ini. Dulu saya jauh dari agama karena dia ini. Saya nggak mau masuk neraka sendirian. Saya suaminya diajak ke neraka. Suami, dulu saya mau 40 hari ini ditarik-tarik nggak dibolehin ini. Saya mau 4 bulan dicegah ini. Akhirnya apa? Ini gara-gara istri saya jauh dari dakwah, jauh dari Allah. Akhirnya apa? Istrinya diajak ke neraka. Maka istilah-istilah seperti ini akan ada. Ini bukan khayalan ini Pak, ini asli. Nanti kita itu di akhirat, bahkan ibu yang mengandung pun lupa dengan kandungannya karena saking takutnya dengan azab neraka ini. Maka mumpung itu belum terjadi, mumpung Allah masih kasih kesempatan, bagaimana kita saling menyemangati dalam masalah agama. Istri menyemangati suaminya, suami menyemangati istrinya. Jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Rumah itu bukan hanya tentang tembok, rumah itu bukan hanya tentang pintu, rumah itu bukan hanya tentang halaman, tapi rumah itu bagaimana tentang kenyamanan dalam masalah agama ini. Maka taklim rumah, kalau suaminya lupa, istrinya ingatkan. Kalau istrinya lupa, ingatkan. Saling mengajak dalam masalah agama. Kalau istrinya lupa baca Al-Quran, diingatkan. Dalam sejarah tidak ada, kalau masalah agama itu tidak akan menjauhkan keluarga dari kata-kata romantis, Pak. Kalau kita melihat ceritanya baginda Nabi itu gak ada keluarga yang seromantis baginda Nabi itu gak ada. Gak ada keluarga yang seromantis baginda Nabi dan ahli-ahlinya gak ada. Dulu ketika sudah mengenal agama dua-duanya ini, ketika Rasulullah SAW
Beliau pulang terlalu malam. Akhirnya mau mengetuk pintu itu takut Sayyidina Aisyah bangun. Ternyata di balik pintu ada Sayyidina Aisyah yang menunggu sampai ketiduran. Akhirnya dua-duanya tidur, beliau-beliaunya tidur, nyandar ke pintu saking romantisnya. Saking tidak mau mengganggu hatinya. Yang Sayyidina Aisyah menunggu, yang Rasulullah takut membangunkan sampai pagi. Kalau kita bagaimana? Tendang pintunya nggak dibuka. Kalau istrinya ditendang, istrinya marah lagi, akhirnya debat lagi. Maka hal seperti itu kita geser dengan pengenalan terhadap agama ini. Hiasan seorang manusia ini agama. Hiasan seorang manusia ini agama. Ketika seorang istri dihiasi dengan agama, nanti dia akan mudah dalam menanggapi suaminya. Ketika seorang suami dihiasi dengan agama, nanti suaminya akan mudah dalam menanggapi istrinya. Walaupun saya belum menikah, insya Allah itu benar, insya Allah. Insya Allah tahun ini nikah. Kemudian nanti dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin masalah keluarga cukup. Ini termasuk basic saya sering mengisi seminar-seminar masalah pentingnya kita ini mengusahakan putra-putri kita itu menjadi anak-anak yang soleh. Ada seorang ulama beliau mengatakan wajib bagi seorang wali, bapak ibu punya rencana, niat, kesemangatan dalam mensolehkan anak-anak. Dalilnya mana? Rasulullah mengajukan siapkan cemeti, pecut untuk anak-anak yang meninggalkan sholat. Ini maknanya apa? Tegas sekali. Kalau masalah sholat saja ini tegas sekali Rasulullah. Maka dia menunjukkan seorang anak ini penting sekali diajar dibunuh dalam masalah agama. Anak ini Pak, Bu, anak ini dalam riwayat seorang ulama mengatakan anak ini bisa mendorong orang tuanya menuju surga, tapi bisa menarik orang tuanya masuk ke dalam neraka. Anak mendorong ke surga ini bagaimana? Ketika anaknya soleh, anaknya paham agama, ketika anaknya bisa diajak untuk mengamalkan agama, nanti orang tuanya akan kecipratan dengan amal agamanya. Maka nanti di akhirat dikatakan ada orang-orang itu yang kaget sekali. Naik derajatnya naik terus, semakin naik. Padahal dia sampai merasa tidak pantas. Siapa saya? Kok saya sampai dikasih derajat seperti ini? Saya siapa? Ternyata anaknya mendorong dari bawah. Anaknya sholat tahajud, naik lagi. Anaknya hafid Al-Quran, naik lagi. Anaknya naik terus. Maka ada di dalam riwayat Syaikhul beliau mengatakan ada seorang disiksa dalam kuburnya habis-habisan, disiksa, dipukul, dipalu, dibakar. Akhirnya Allah katakan, sudah berhenti. Saya malu sekali sudah berhenti. Para malaikat bingung. Apa yang buat Allah malu ini apa? Saya malu. Orang tuanya disiksa dalam kubur, anaknya di sana membaca Bismillahirrahmanirrahim, membaca Al-Quran, orang tuanya tidak disiksa lagi. Maka penting sekali bagaimana anak-anak ini kita ajak dalam masalah agama, dikenalkan dengan agama. Kalau nggak dikenalkan dalam agama ini luar biasa nanti malah fitnah. Kalau tidak diajak dalam agama ini malah mengajak kepada neraka nanti masya Allah. Maka penting sekali anak-anak ini dikenalkan dengan agama. Jangan sampai kejadian orang tuanya meninggal, anaknya bingung mau doa apa? Doa apa? Orang tua saya nggak pernah ngajarkan kepada saya doa. Ada lagi yang doa orang tua meninggal didoakan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Mau makan apa mau doa orang tua? Karena saking apa? Saking jauhnya dia dari amal agama. Anak-anak kita itu sekarang itu sedang krisis sekali dalam masalah agama. Krisis sekali. Dan orang tuanya salah dalam mengasumsi anaknya. Bayangkan, anak kita itu sekarang lagi kelaparan. Pak, saya lapar Pak. Nak, kamu lapar, ini rumah ini. Oh ini rumah, lapar dikasih rumah. Bilang lagi Pak, saya lapar. Nak, kamu lapar, ini mobil. Nah, kamu lapar, ini uang ini. Pokoknya dikasih macam-macam. Anaknya lapar. Begitu juga dengan anak kita. Anak-anak kita itu kekurangan amal agama, kekurangan pengetahuan tentang agama. Kalau kita asumsi terus dengan dunia, hati
hatinya akan semakin keras. Dan kalau hati sudah keras, diajak amal agama susah. Disuruh baca Al-Quran nggak mau Pak, apa sih Al-Quran? HP lah. Nauzubillah min jalik. Anak-anak ini sangat perlu sekali diajak dalam amal agama. Kita terus baca itu. Ada Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Masya Allah. Beliau ini lahir bukan dari keluarga ulama. Ayahnya siapa? Ayahnya tukang jual manisan. Setiap manisannya nggak habis, dikasih ke anak-anak santri yang lagi pulang ngaji. Masya Allah, rasa senangnya dengan anak-anak bisa ngaji ini luar biasa. Maka ternyata anaknya lahir, ayahnya sudah wafat. Tinggal ibunya. Kemudian bersama dengan ibunya, umur berapa tahun seperti itu, baru masih kecil, 5 tahun kalau nggak salah, dibawa ke ulama. Syekh, ini anak saya wakafkan untuk agama, jangan dipulangkan ke saya lagi. Ibunya memberikan anaknya kepada pesantren, diserahkan, nggak boleh pulang. Maka saya Abu Yazid itu hari-hari nangis terus. Masya Allah, rindu dengan Umi, rindu dengan ibu ini. Kapan saya bisa pulang? Maka setiap mau pulang, kirim surat, gak pernah ada jawaban. Kirim surat, gak pernah ada jawaban. Sampai dewasa, sampai jadi ulama besar waktu itu. Maka akhirnya mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah wasiatkan, saya Yazid, maksudnya, sekarang kamu sudah ngaji, sekarang kamu pulang, khidmat sama orang tua. Ngajimu sudah cukup, kebanyakan ilmu kamu. Maka pulang. Sampai rumah tuh di saya sudah berubah total. Di saya itu sudah ada bangunan-bangunan tinggi. Dulu kampung, sekarang sudah kota. Nyari rumahnya tuh ya bingung. Dulu pertama berangkat sampai pulang tuh sekarang sudah bingung rumahnya yang mana gitu, bingung. Maka di sudut kota itu ada rumah kecil, kotor sekali. Kotor, rumahnya nggak terus. Maka diketuk pintunya. Assalamualaikum. Dijawab dari rumah. Waalaikumsalam, siapa itu? Ini anakmu Bu, Abu Yazid yang dulu kamu serahkan ke pesantren. Siapa Abu Yazid? Gak kenal, gak ada, saya gak punya anak saya sudah saya pasrahkan ke pesantren. Maka si Abu Yazid itu nangis. Masya Allah, ibu saya ini luar biasa sekali. Mari dekati lagi. Bu, saya pulang bukan karena keinginan saya. Saya pulang karena disuruh oleh Rasulullah. Maka ternyata pulang ke ibunya sudah buta. Nah, kamu tahu nggak kenapa ibu kamu buta? Kenapa Bu? Ibu kamu ini tidak pernah lewat satu malam kecuali mendoakan kamu. Kecuali mendoakan kamu supaya kamu berhasil, supaya kamu jadi anak soleh, supaya kamu bisa menjadi anak yang bermanfaat. Doa seorang ibu itu penting sekali. Maka hadirin mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ajak anak-anak kita membangun agama ini. Dalam sebuah riwayat saya pernah dengar cerita dari Gus Yusuf Temboro itu. Beliau datang ke Padang. Di Padang bertemu dengan apa? Patungnya siapa yang anak dikutuk itu? Maling Kondang. Bertemu dengan Maling Kondang. Anak-anak maka orang-orang sana mengatakan ini Gus, ini gara-gara durhaka sama orang tuanya ini. Makanya dikutuk jadi batu. Maka Gus Yusuf itu mengatakan, enggak, ini bukan salah anaknya ini salah ibunya. Ibunya tuh mulutnya tuh gak hati-hati. Coba kalau waktu itu ibunya mengatakan, nah saya kutuk kamu jadi ulama, nah saya kutuk kamu jadi hafid Al-Quran, jadi hafid Al-Quran ya. Tahu ini nggak? Siapa namanya? Imam Mekah? Imam Masuddes. Imam Masuddes itu katanya pada waktu kecil tuh nakal sekali. Nakalnya luar biasa. Ibunya tuh pusing ngurusnya itu. Ada ibunya mengatakan, nah, Masya Allah kamu tuh nakal sekali. Saya tuh pusing ngurus kamu, saya doakan kamu kalau besar jadi Imam Mekah. Besarnya jadi apa? Imam Mekah. Maka anaknya didoakan supaya jadi hafid-hafid Al-Quran, soleh-solehah, penerus amal agama ini. Anak itu adalah salah satu jariyah. 3 dari jariyah itu salah satunya anak. Dan jariyah itu ada 2. Jariyah itu kalau nggak pahala ya dosa. Kalau anak kita nggak kita kenalkan dengan agama, dosa kita berhenti, dosa anak-anak kita ternyata berlanjut. Masya Allah, dosanya ditimbulkan kepada orang tuanya. Orang tuanya sudah dikubur, nambah-nambah dosa lagi. Masya Allah.
Maka selain memang di dalam Al-Quran di dalam hadis itu dikatakan seperti ini. Nanti di Al-Quran menyebutkan yaumal mar'u min akhihi wa min ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Nanti ada kisah bapak lihat anak lari ketakutan. Anak lihat bapak lari ketakutan. Karena apa? Karena takut dimintai pertanggungjawaban. Dulu anaknya nggak pernah dikenalkan dengan pengajian. Akhirnya ketika di akhirat bapaknya dikejar, pokoknya harus ikut ke neraka. Bisa dibayangkan nggak anak yang sudah kita pertaruhkan harapan kita kepada dia, kita besarkan, kita turuti apa kemauannya, kita usahakan keinginannya. Ternyata ketika besar apa? Menjerumuskan kita ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Berat sekali nanti rasanya. Bahkan bukan cuma di dunia, bukan cuma di akhirat, dunia pun sudah membuktikan. Beberapa waktu yang lalu ada kejadian seorang miliarder mati tanpa dikunjungi oleh anak-anaknya, karena anak-anaknya malah sibuk rebutan warisan. Ketika anak-anaknya sudah dikenalkan dengan dunia dari kecil, akhirnya ketika besar sibuk dengan dunianya, sampai lupa bapaknya tuh dulu yang ngasih dunia, bapaknya sampai lupa. Maka dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kejadian seperti ini ada dalam kehidupan kita nanti. Akhirat itu, surga neraka itu adalah perkara nikmat dan tidak nikmat, perkara nikmat dan azab. Azabnya neraka yang gak ngeri, yang ngeri itu kata-kata selama-lamanya. Kalau selama-lamanya dibakar bagaimana? Kita gak akan kuat. Kemudian akhirat ini punya satu sikap, malat ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khatra fi qalbi bashar. Nikmatnya surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbesit dalam hati kalau itu surga. Kenikmatan surga yang kita bayangkan, surga bukan itu, surga lebih nikmat daripada itu. Semangka surga juga punya satu sikap, semangka yang dimakan hari ini dengan semangka yang dimakan besok apa? Semakin nikmat terus. Tapi hadirin melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, neraka pun juga punya sikap seperti itu. Malat ainun ro'at. Tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbesit oleh hati kalau itu siksa neraka. Film yang sekarang ditayangkan itu gak ada apa-apain dengan neraka. Sembelihan hari ini dengan sembelihan besok makin sakit lagi, makin sakit. Maka dalam Al-Quran dikatakan apa? Wasiqal ladzina kafaru rabbahum ila jahannam zumara. Nanti orang-orang yang diseret menuju neraka itu mereka akan ketakutan sekali. Mereka akan dikerangkeng. Awalnya dikerangkeng tangannya, ditarik, dibuka pintu neraka, ketakutan setengah mati, digigit tangannya, putus tangannya. Ketika tangannya sudah putus mau lari, ternyata rantai tadi menggerak kakinya. Sudah menggerak kakinya, digigit kakinya, putus kakinya. Ternyata rantai tersebut menangkap seluruh tubuhnya, ditarik menuju neraka. Neraka itu belum masuk neraka, dibuka pintunya saja sudah berlari-larian orang-orang. Karena saking ngerinya siksa neraka. Kemudian dalam cerita, di dalam suasana yang lain waktu itu, wasiqal ladzina amanu rabbahum ila jannati zumara. Di sampingnya kejadian yang mengerikan, di sampingnya ada kejadian yang sangat membahagiakan. Kejadian apa itu? Orang-orang berbondong masuk surga, mereka bergandeng-gandengan, ayah dengan ibu, suami dengan istrinya, dengan anaknya sama-sama dengan senyum masuk surga. Hatta idza ja'uha abwabuha wa futihat abwabuha. Ketika mereka sedang asik berjalan menuju surga, dibuka pintu surga. Apa yang terjadi? Mereka melongo selama 40 tahun tanpa berkedip mata. Saking nikmatnya surga, kenikmatan surga itu membuat mereka terheran-heran selama 40 tahun. Enggak bergerak. Kalau terheran-heran 1 detik, 2 detik itu biasa. Ini 40 tahun saking nikmatnya surga. Maka bagaimana
kenikmatan surga, siksa neraka ini membuat kita semangat amal agama. Insyaallah hadirin, kita semangat diri kita dalam membangun surga kita. Inna dunya mazra'ul akhirah. Dunia ini sesungguhnya adalah tempat membangun akhirat. Dan membangun ini membangun surga apa neraka? Karena surga juga dibangun, neraka juga dibangun. Kalau sedang maksiat, kita ingat-ingat cepat-cepat ditobati supaya bangunan nerakanya hancur. Kalau lagi amal disemangatkan supaya bangunan surga cepat jadi. Maka penting sekali saling mengajak dalam ketaatan. Rumah-rumah itu kita buat dengan suasana agama, sehingga kesemangatan agama timbul dalam diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Insyaallah hadirin. Dalam Al-Quran dikatakan, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Mereka di surga nanti akan banyak sekali obrolan-obrolan yang menyenangkan. Apa yang mereka obrolkan? Oh, dulu nih istri saya ini maksa-maksa saya suruh 4 bulan, akhirnya saya jalan 4 bulan. Ternyata seperti itu Allah masukkan ke surga. Dulu suami saya ini masalah ngajak saya mastur, maksa-maksa mastur, akhirnya saya mau. Terakhirnya Allah masukkan bersama ke dalam surga. Oh, cerita ini akan menjadi cerita yang menyenangkan ketika di surga nanti. Obrolannya di surga yang tentang amalan-amalan mereka ketika di dunia. Pernah mujahadah bareng, pernah amal agama bareng, pernah ini bareng. Tapi kalau tidak dijadikan amal agama bareng, apa yang terjadi? Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Kalau sudah tidak amal agama bareng, ternyata lihat istrinya lupa Allah, suaminya lihat istrinya lihat suaminya lupa Allah, akhirnya kemudian saling menuntut. Celaka sekalinya dulu. Kok lihat kamu jadi lupa Allah itu bagaimana? Lihat suami saya ini kok jadi lupa Allah. Saya lihat istrinya kok jadi lupa Allah. Oh, ini jadi mereka akan mencaci-caci nanti. Ya wailata laitani. Celaka menaku ini. Bahasa Jawanya. Kok celaka sekali aku ini. Dulu pernah bertemu kamu dan kamu membuat saya lupa dengan Allah. Maka bagaimana kita buat rumah kita selalu ingat dengan Allah, selalu ingat dengan agama, selalu ingat dengan perjuangan agama. Insyaallah hadirin. Cukup salah? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian ini satu lagi. Sekarang ini satu zaman, Masya Allah, anak-anak itu kalau sudah emang jodohnya jangan ditunda-tunda. Bahaya sekali ini. Termasuk satu cara menangkal perzinahan di zaman ini adalah ketika sudah bertemu jodohnya langsung ketemukan. Langsung dipertemukan, jangan ditunda-tunda. Lah saya nunggunya anak saya pengennya dapat hafid, ganteng, soleh. Ya nanti sampai dia umur 30 tahun gak nikah. Yang perempuan, yang laki-laki pengennya, saya pokoknya harus dapat yang cantik, solehah, hafidzah ya. Dan pernikahan akhirnya jatuh ke zina. Sekarang ini satu zaman yang perzinahan sudah dianggap lumrah. Maka salah satu ceritanya adalah pencegahannya adalah bagaimana dipercepatkan pernikahan. Dibuka lebar-lebar pernikahan, jangan susah-susahkan. Nikah harus 70 juta. Oh, namanya disuruh zina namanya. Salah hadirin. Maka insya Allah semuanya ambil bagian amal agama ini insyaallah. 4 bulan insyaallah. Insyaallah. Kalau Mas Turo biasa masanya berapa paling banyak? 15 hari 12. Nah, insyaallah diniatkan dari sekarang, ditulis nama-namanya, istrinya membantu suaminya menggerakkan pulpen, nulis nama, ditulis waktu, kesiapan dan niatnya. 2 bulan insyaallah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom ibu.